弟兄姐妹晚上好，很高兴今天晚上我们还可以来到神的面前。今天7月22号，我们仍然还有机会可以来到神的面前。我们预备我们的心进入今天晚上的晚上祷告会，来，我们安静我们的心在主的面前。Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Malam hari ini kembali kami berdatang dengan segala keberadaan kami, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Engkau mau berkenan akan ibadah doa malam ini. Kami ingin memuji dan membawa doa kami di hadapan Tuhan. Amin. Saya mengundang jemaat, kita sama-sama nyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebagaimana aku ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. 我在这儿，都是因为你的恩典。我在这是因你恩典，我在这是因你的爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典，感谢耶稣。耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。Ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam doa syukur. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa sudah bosan di rumah, tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita menjalani akan setiap kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama bersyukur akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu dalam kondisi saat ini mungkin kami sering mengeluh, kami sudah bosan,
Tapi ajarkan kami untuk boleh mempunyai satu hati yang mau selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu menghitung akan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami ingin menyerahkan untuk kehidupan kami, untuk hari-hari yang kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kami satu ketenangan, berikan kami satu kekuatan, dan kami boleh tetap mempunyai satu hati yang mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita dengan kerendahan hati mendatang ke hadapan Tuhan dan memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita mengakuinya bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, ketika kami melihat kekudusan-Mu ya Tuhan, maka sebenarnya kami menyadari bahwa betapa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab kami belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Kami juga belum mengasihi sesama kami ya Tuhan, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Itu sebabnya Tuhan pada saat ini kami menyadari kami banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Engkau. Tetapi ya Tuhan, ketika kami memandang kepada salib Kristus, di situ juga kami melihat akan kasih Tuhan yang Tuhan Engkau sudah nyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau sendiri Tuhan datang untuk mengampuni dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami tanpa ada jasa dan perbuatan yang harus kami lakukan, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kuasa Tuhan yang menyucikan kami, menguduskan kami. Dan biarlah Tuhan, sejak saat ini kami mau hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Lebih lagi kami mau lebih berkenan lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk jemaat kaum muda di GMI Immanuel, berdoa untuk kehidupan kerohanian, berdoa bagi mereka yang sedang lesu rohaninya dan tidak bersemangat, agar dalam situasi pandemi, setiap jemaat kaum muda semakin rindu mencari hadirat Tuhan. Mereka mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Jemaat semakin rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, semakin rindu membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Bapa yang Tuhan bertarung di surga yang mulia ya Tuhan, kami ingin Tuhan menyerahkan ya Tuhan, jemaat kaum muda ya Tuhan di GMI Immanuel. Tuhan, pimpin dan sertai ya Tuhan anak-anak Tuhan ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan anak-anak kaum muda di gereja-Mu ini ya Tuhan boleh semakin bertumbuh. Kami boleh semakin rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh rindu untuk mencari Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, tolong kami ya Tuhan, anak-anak muda ya Tuhan, untuk setiap anak muda ini boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan firman-Mu ya Bapa, di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati ya Tuhan di dalam kondisi masa pandemi ini, justru di mana ada keterbatasan ya Tuhan, Engkau boleh bekerja ya Tuhan. Biar ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan ini ya Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk jemaat MYC yang sedang studi, agar proses pembelajaran tetap dapat dilakukan dengan baik. Juga mereka yang telah bekerja, agar Tuhan memberkati pekerjaan mereka di masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami juga Tuhan ingin mendoakan ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang
saat ini ya Tuhan menjalani studi. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan ini agar tetap maksimal ya Tuhan di dalam studi mereka. Dimanapun mereka berada, mereka ditempatkan ya Tuhan, Engkau terus menyertai ya Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga saat ini sedang bekerja ya Tuhan. Tuhan berkati agar anak-anak Tuhan boleh menjadi terang di dalam pekerjaan mereka. Mereka boleh tetap maksimal ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Dimana sekalipun ya Tuhan kondisi saat ini ya Tuhan sedang tidak baik ya Bapak, tapi biarlah ya Tuhan melalui kondisi ini ya Tuhan anak-anak Tuhan boleh tetap menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan anak-anak muda-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya puji Tuhan, amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan mendoakan untuk setiap anak-anak muda yang mungkin baru berusaha, bekerja, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Mari sama-sama kita berdoa mendukung mereka biarlah Tuhan boleh membukakan jalan ataupun memberikan kekuatan untuk mereka dalam menjalankan usaha. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami, kaum muda yang saat ini sedang berjuang di dalam memulai pekerjaan mereka, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus memberkati pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong setiap usaha mereka ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan mampu menolong mereka. Bahkan ya Tuhan, kami juga membawa kepadamu setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh membukakan jalan ya Tuhan bagi mereka untuk boleh terus melanjutkan kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan pimpin, biarlah masih ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh Tuhan sediakan untuk mereka. Apapun itu kami percaya Tuhan yang boleh menghantarkan mereka, memberikan kekuatan. Tuhan yang boleh memelihara kehidupan mereka sehari demi sehari ya Tuhan. Biarlah segala kecukupan mereka, Tuhan juga yang boleh terus pelihara ya Tuhan. Kami serahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari pada saat ini kita mau bersama-sama berdoa untuk para kaum muda yang tengah bergumul untuk mencari pasangan hidup mereka. Mari kita sama-sama berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mempertemukan mereka dengan pasangan yang tepat bagi mereka. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa untuk pergumulan daripada kaum muda di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Di mana mereka pada saat ini bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka boleh menemukan pasangan hidup yang sesuai, yang seiman, dan juga sepadan dengan mereka Tuhan. Dan terlebih penting kami berdoa ya Bapa, biarlah di dalam pencarian pergumulan ini akan pasangan hidup mereka, Tuhan sendiri yang boleh bercampur tangan, Tuhan sendiri yang boleh mempertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka yang sepadan, seiman, dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang kami doakan Tuhan dan kami mohonkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita sama-sama akan naikkan sebuah pujian. Ku berbahagia, blessed assurance. Kita mau yakin dan percaya, kita punya satu jaminan yang teguh, Tuhan Yesus kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita juga akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terlebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami bukan hanya senang untuk mendengar firman, tetapi kami juga terlebih rindu Tuhan, untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati waktu yang singkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mungkin di akhir-akhir ini saudara sama juga dengan saya, yaitu kita mencoba mendengar banyak sekali ibadah-ibadah live streaming, baik itu yang ditayangkan oleh gereja kita, dan juga mungkin juga kita tertarik untuk melihat live streaming ibadah dari jemaat-jemaat dari gereja lain. Dan lebih khusus lagi saudara, mungkin juga banyak di antara kita yang tertarik untuk mencari khotbah-khotbah yang baik, saudara. Karena pada saat ini mudah sekali kita untuk mencari pengkhotbah-pengkhotbah, mungkin dalam bahasa Mandarin, atau juga pengkhotbah-pengkhotbah yang terbaik yang kita cocok untuk mendengarnya. Dan lebih daripada itu juga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita juga akhir-akhir ini mungkin juga sering mengikuti webinar-webinar. Ada seminar-seminar yang diadakan secara online, dan juga ada PA, pendalaman Alkitab, ada Bible study, ada eksposisi, ya. Jadi bisa dikatakan kita begitu disibukkan dengan menerima begitu banyak sekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita bisa cari kapanpun, tidak harus hari Minggu, mungkin ketika kita ada waktu, kita bisa mulai mencarinya di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Nah saudara, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sejauh mana semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita terima itu, saudara, itu kemudian berdampak kepada kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah menjadi orang yang lebih baik lagi pada saat ini, saudara? Nah, di ayat yang kita baca barusan tadi, saudara,
Yakobus di sini menekankan dan mendorong, menghimbau, mengingatkan kita bahwa kita hendaklah bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi baiklah kita juga menjadi pelaku firman. Ya. Dikatakan di sini ada dua orang Kristen, tipe orang Kristen, saudara. Yaitu ada orang yang hanya mendengar firman Tuhan saja, terus mendengar, menerima firman Tuhan. Tetapi juga ada orang yang menjadi pelaku firman, dikatakan. Nah, Yakobus juga memberikan sebuah contoh, ilustrasi bagaimana itu orang yang hanya menjadi pendengar saja. Yakobus mencoba mengilustrasikan seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, kata mengamat-amati dan kata baru saja itu berarti orang yang memandang mukanya di depan cermin itu hanya sekedar saja, sepintas saja, saudara. Ya, sekedar sambil lalu saja, begitu. Ya. Nah, saya percaya ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kecuali kita yang sangat narsis, saudara ya, yang sangat suka sekali melihat diri sendiri di depan cermin. Tapi kalau saya, dan juga saya percaya rata-rata orang juga seperti saya, setiap kali memandang muka di depan cermin itu, saudara, biasanya kita hanya sepintas lalu saja. Artinya misalkan setelah selesai mandi, ya untuk merapikan rambut saja, ya mungkin hanya beberapa detik. Mungkin tidak butuh waktu yang lama, ya, dan sepintas saja. Karena pemikiran saya begini, saudara, ya karena mukanya sudah begini, ya, modelnya sudah begini, mau diapain lagi? Ya, buat apa dilihat lama-lama? Ya mukanya kan udah begini. Ya udah, yang penting rambutnya tertata rapi, ya sudah. Saya kemudian tidak terlalu memperdulikan lagi dan kembali beraktivitas. Ya. Nah, inilah orang yang hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, saudara. Ya. Karena sambil lalu saja, semua firman yang telah didengarkan hanya untuk diamat-amati sepintas, dipikirkan sepintas, setelah itu pergi dan lupa. Ya. Karena mungkin pikiran kita adalah, ya hidup kita ya sudah begini, mau diapain lagi? Mau berubah bagaimana lagi? Saya sudah begini dari sononya. Ya. Sepintas saja di kaca, tidak ada yang bisa dirubah dari kehidupan kita. Sedangkan ketika kita sudah memandang diri kita yang sepintas itu, kita kemudian pergi dan mata kita kemudian mulai melihat, memandang kepada orang lain. Dan kita mulai memperhatikan orang lain lebih lama daripada kita memperhatikan diri kita sendiri. Sehingga saudara, ketika kita mendengar banyak firman, kita mulai memperhatikan orang lain. Dan kita berharap orang lain yang berubah dengan firman kebenaran-kebenaran yang telah kita dapat. Dan itu kita aplikasikan kepada orang lain. Harusnya orang lain yang berubah karena mata kita lebih banyak memandang kepada orang-orang lain. Saudara sekalian kasih Tuhan, maka dikatakan ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman saja. Nah saudara, bagaimana orang yang melakukan firman? Dikatakan barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ada tipe orang yang meneliti, saudara, sekarang dikatakan ada kata meneliti keluar. Meneliti itu berarti bukan cuma sepintas, bukan sambil lalu. Meneliti itu berarti, saudara, ada semacam waktu yang dipakai, ya, ada waktu yang, ada effort yang lebih untuk memahami lebih lagi, meneliti, saudara, ya, meneliti firman Tuhan. Jadi bukan hanya sepintas, saudara, ya, lebih detail sekarang. Ya, ada kesungguhan hati mau mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Jadi saya kembali kepada saya bercermin tadi, saudara, di kaca. Ya, biasanya saya suka bercermin sepintas lalu saja. Nah, sampai suatu ketika ada cici sepupu saya datang dari Medan, ya saudara ya.
Karena kami ini kan, kalau saya sendiri keluarga laki-laki semua bersaudara. Nah, cici sepupu saya ini perempuan semua kebalikannya. Dan begitu dia datang, baru dia datang dan mencoba melihat muka saya lebih detail lagi, saudara. Waktu dia datang, dia berkata, wah, muka kamu ini banyak komedonya. Waduh, setelah dia katakan itu, saya mulai meneliti, saudara ya. Saya mulai coba lebih detail sekarang. Saya coba bercermin dan saya sekarang mulai mendekatkan muka saya kepada kaca. Lebih detail. Dan ternyata saya lihat, oh iya benar. Ternyata banyak bintik-bintik komedonya, saudara. Wah, banyak hal yang bisa saya perbaiki nih. Ya. Yang kedua dia katakan, muka kamu ini itu banyak, kalau dalam bahasa Medan, opan, ya. Opan itu adalah flek, saudara, flek-flek hitam. Karena mungkin kadang-kadang berjemur di bawah matahari, sehingga kulit muka ini menjadi tidak mulus, kusam, dan banyak flek-flek noda-noda hitamnya, saudara. Wah, muka kamu itu kusam. Nah, setelah dia katakan begitu, saya baru mencoba melihat lagi di depan cermin dan lebih detail sekarang, saudara. Saya lihat, oh iya benar. Dan yang ketiga dia katakan, muka kamu ini itu kalau di ujung-ujung lipatan mata itu sudah mulai ada pengeriputan. Wah, kamu ini masih muda, tapi mukanya sudah berkeriput. Waduh, saya coba, saudara, setelah dia katakan itu, saya coba kalau lihat kaca itu sekarang saya coba mendekatkan muka saya ke kaca cermin ya, saudara ya. Lebih detail lagi. Oh iya benar. Saya melihat, menemukan bahwa ternyata, saudara, yang selama ini saya pikir muka saya ya begini aja. Yang dari sononya begini. Nggak ada lagi yang perlu diperbaiki. Ya rapi-rapikan rambut aja kalau lihat cermin, saudara. Dan ternyata kalau diperhatikan lebih detail, kalau kita meneliti lebih dalam lagi, ternyata banyak yang bisa diperbaiki, saudara. Jadi, saudara, ini seperti yang tadi dikatakan oleh Yakobus. Demikian juga kita, kalau kita mendengar firman hanya sepintas saja, maka percayalah, firman Tuhan itu tidak akan banyak faedahnya di dalam kehidupan kita. Karena dia akan berhenti kepada pengetahuan kita saja. Ujung-ujungnya saudara dan saya, kita hanya menjadi kritikus-kritikus firman Tuhan. Kalau kita melihat hamba Tuhan berbicara, kita bisa mengkritiknya. Karena banyak pengetahuan kita di sini. Ya, wah pembicara ini kurang sistematis, kurang menarik, gaya bahasanya, intonasinya, ya kurang lucu dan lain sebagainya, saudara. Tetapi firman Tuhan itu nggak berfaedah untuk mengubah diri. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, itu sebabnya kita harus terbuka oleh firman Tuhan. Ya, kita tidak hanya bercermin sepintas lalu kita mulai mencoba mengaplikasikan firman Tuhan kepada orang lain. Sekarang kita mau, saudara, kita bercermin lebih teliti. Ternyata ada banyak bagian-bagian di dalam hidup kita yang bisa kita ubah. Ya, ketika kita dikatakan meneliti hukum yang sempurna, dan kita sungguh-sungguh melakukannya, dan hukum ini akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari jerat dosa. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berbahagia oleh karena perbuatan kita. Kalau kita coba melakukan firman, kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima, saudara, itu merubah diri kita, dan kita mencoba melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara, maka dikatakan kita akan berbahagia. Karena kita sudah mencoba melakukan firman, dan itu adalah hal yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih kemudian lebih disempurnakan lagi, semakin serupa dengan Kristus. Demikian saudara, biarlah saudara dan saya hari ini dikuatkan melalui firman Tuhan, dan kita coba melakukannya, semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. 弟兄姐妹，晚上好。今天我要带大家为每主日早上10点半 MYC 青年团契的现场直播崇拜祷告，为线上崇拜的工作人员、多媒体的同工，还有分享信息的讲员祷告。
求神借着线上崇拜，使年轻人的家及他们所在的地方感受到神临近他们，赐福他们。我们一起开声来祷告。主啊，今天晚上我们来到你的跟前，我们来求神带领我们每主日进行的青年团契的崇拜会。主啊，我们要为线上崇拜的工作人员，还有多媒体的同工，还有传达信息的讲员祷告。主啊，虽然我们现在大部分都是在大家敬拜你，但是求你给我们的心能够真正来敬拜你，来服侍你，也让我们所听得到，我们能够活出来。主啊，很感谢你，一直以来都是不离开我们，你与我们同在，我们都是能够感受你的爱。很感谢主，很感谢你聆听我们的祷告。我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。还有第二，我们要为 MYC 青年崇拜的牧师、执委们以及参与侍奉的圣工人员祷告，求神继续不断赐下灵活，使他们的侍奉有活力，好让他们的侍奉归荣耀与神。我们一起开声来祷告。主啊，今天晚上我们也要为我们的邱牧师祷告，求你带领他，给他智慧来陪伴我们青年，来带领我们这些青年更亲近你，更认识你。主啊，也求你把他不单单成为一个好牧师，但是他也能够成为一个好丈夫、好爸爸，也能够成为一个好儿子。主啊，今天我们也要为青年团契的执委们，还有所有的服侍者，求你给我们大家一个慈爱的心，让我们能够真正的服侍你。主啊，求你使用我们大家，无论我们在哪里，在家里，在我们的工作上面，还是在社会中，求你使用我们，能够成为别人的祝福。很感谢主，你聆听我们的祷告。我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saat ini saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Yang pertama, berdoa agar Tuhan terus menguatkan setiap jemaat dalam menghadapi tatanan hidup new normal. Agar Tuhan menjaga dan melindungi setiap jemaat dari ancaman wabah ini. Berdoa agar Tuhan menolong dan penyebaran virus semakin berkurang. Dan mereka yang terinfeksi Tuhan pulihkan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kesiapan kami masing-masing, fisik maupun mental, dalam menghadapi new normal ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami dari setiap wabah virus yang ada ya Tuhan. Kiranya kami tetap sehat, mempunyai sistem imun yang begitu baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi kondisi pandemi ini ya Tuhan, yang mungkin kasusnya masih begitu banyak. Tuhan tolong supaya penyebaran virus semakin berkurang ya Tuhan. Dan Tuhan boleh jamah mungkin orang-orang yang sudah terinfeksi untuk segera Tuhan pulihkan dari virus ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, mari kita berdoa bagi kehidupan jemaat. Agar Tuhan terus memelihara dan memberkati perekonomian jemaat. Agar Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan jemaat. Berdoa agar setiap keluarga tetap rukun, harmonis bersatu menghadapi segala situasi bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tetap dicukupkan ya Tuhan, khususnya secara ekonomi. Tuhan tolong pelihara dan mencukupi kami Tuhan dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga supaya tetap rukun dan harmonis, tetap bersatu di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan berpengharapan pada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik pandemi ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau berdoa untuk ibadah KU1, KU2, MYC yang sudah dilakukan secara live streaming dan juga ibadah PRMI yang akan dilakukan secara rekaman. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap penggunaan alat-alat, setiap pelayan Tuhan yang melayani dan juga untuk koneksi yang sedang atau yang kita gunakan. Kiranya Tuhan yang boleh menggunakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu saja kita mau berdoa, kiranya setiap jemaat juga boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan setiap ibadah-ibadah yang gereja boleh lakukan. Mari sama-sama kita bersatu hati berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Yang saat ini kami lakukan secara live streaming untuk KU1, KU2 dan juga MYC. Tuhan, kiranya Tuhan yang juga terus memberkati, Tuhan terus yang menolong di dalam setiap penggunaan alat, koneksi internet dan juga setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada hari Minggu. Tuhan yang boleh menggunakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin untuk setiap kesehatan kami ya Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Tuhan hindarkan dari segala kejahatan bahkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang boleh kami lakukan ini boleh berjalan dengan lancar. Bahkan ya Tuhan, setiap ibadah yang boleh kami lakukan ini juga boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tuhan juga yang boleh memimpin mereka, memberikan mereka kerinduan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan juga pimpin untuk setiap ibadah yang akan dilakukan oleh remaja ya Tuhan. Yang akan dilakukan secara rekaman, Tuhan pimpin untuk setiap persiapan. Tuhan pimpin untuk setiap pelayan Tuhan. Bahkan Tuhan juga pimpin di dalam setiap editing yang ada ya Tuhan. Biarlah semuanya itu juga boleh Tuhan permuliakan Tuhan supaya nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Tuhan juga pimpinlah supaya ke depan kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Inilah kerinduan dan harapan kami. Kami mohon padamu ya Tuhan dan kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita pada hari ini. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang berkata, ingat akan kasih-Nya, ingat akan kebaikannya. Kita mau terus mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, Sesiang Tate Ai. Sesiang 他的爱，射向他的良善，射向他恩典，令我一生，就像天里对有过高，我天父的慈爱也有多么深。天父的慈爱也有多么深，射向他的爱，射向他的良善，射向他恩典，令我一生，就像天里地有多高，我天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深，我怎能忘记他慈爱？我怎能忘记他怜悯？他满足，他满足，他满足我祈求。天父的慈爱也有多么深。
能忘记他怜悯，他满足，他满足，他满足我祈求。天父的慈爱，天父的慈爱，天父的慈爱也有多么深。亲爱的弟兄姐妹们，我们将结束我们今天晚上的祷告会，让我们预备我们的心，我们来领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。